Di mana sebenarnya Bloodline Square? Tanya Chu Feng. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Aku sudah menyampaikan beritanya kepadamu. Aku akan mengantarmu ke sana secara langsung besok. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu terlambat, kata Ling Xinian. Terima kasih, adikku sayang. Setelah Chu Feng mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat keluar jendela. Akhirnya, bisakah kamu pergi? Istana Suci Tujuh Alam sangat bagus dan memiliki banyak sumber daya dan peluang, tetapi Chu Feng tidak suka berada di sini. Jadi dia menantikan hari esok. Tapi apa yang Chu Feng tidak tahu adalah bahwa dia sebenarnya menantikan keberadaan orang lain di Istana Suci Tujuh Alam besok. Dan orang ini adalah pemilik rumah Suci Tujuh Alam saat ini. Penguasa Istana Tujuh Alam, dia secara pribadi menyelidiki penyebab kematian Ling Changhai selama 2 hari terakhir, tetapi gagal menemukan pelaku sebenarnya. Meskipun dia kesal, dia menantikan hari esok. Saat ini, dia berdiri di atas lautan awan luas di Istana Suci, memandangi banyak formasi dan harta karun di Istana Suci. Namun di tangannya, tergantung cairan 7 warna, bola yang dia peroleh dari retakan di zaman para dewa. Akhirnya sampai di sini. Dibandingkan dengan hal pertama, mengumumkan hal kedua ini bahkan lebih sulit bagiku. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke bola itu. Di zaman Tuhan, saya berharap instruksi Anda menjadi kenyataan. Jangan biarkan aku merusak reputasiku dengan sia-sia. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam memiliki harapan besar untuk ini. Karena saat itu, di zaman Dewata, ia diingatkan bahwa ia harus mengumumkan 2 peristiwa besar yang akan menimbulkan sensasi di dunia persilatan yang luas. Namun tidak peduli yang mana dari 2 hal ini, penguasa Istana Tujuh Alam sebenarnya enggan mengumumkannya. Hal penting pertama adalah menggunakan dekrit 7 alam untuk merekrut junior berprestasi ke dalam rumah. Dia selalu merasa bahwa orang-orang di luar Istana Suci Tujuh Alam adalah makhluk tercela, dan tentu saja dia tidak mau membiarkan orang luar bergabung. Tapi dia tetap melakukannya. Dia mengeluarkan dekrit dari 7 alam untuk merekrut orang-orang yang dia anggap remeh untuk bergabung dengan Rumah Suci Tujuh Alam. Namun masih ada persyaratan untuk pengumuman hal kedua. Pertama-tama, menurut hal pertama, lakukan uji coba memasuki istana secara normal. Dan bola tersebut harus mencapai standar sebelum dapat dilanjutkan. Kedatangan Chu Feng lah yang memungkinkan bola tersebut memenuhi persyaratan. Namun penguasa Istana Tujuh Alam masih tidak mempercayainya. Bahkan karena saya tidak terlalu percaya pada petunjuk zaman Tuhan. Penguasa Istana Tujuh Alam juga dengan sengaja meminta Chu Feng dan yang lainnya pergi ke tanah rahasia 9 surga yang berbahaya untuk penilaian pertempuran yang sebenarnya. Jika Chu Feng dan yang lainnya meninggal, dia tidak perlu mengumumkan hal kedua. Tanpa diduga, Chu Feng keluar hidup-hidup. Ini adalah keajaiban. Hal ini membuatnya mulai percaya bahwa instruksi dari zaman Tuhan mungkin benar. Kini uji coba memasuki mansion telah berhasil diselesaikan. Tempat pertama telah dinilai. Besok, saatnya mengumumkan hal kedua. Hal ini membuatnya semakin sulit untuk membicarakannya, namun dia memutuskan untuk tetap melakukannya. Dia ingin bertarung sekali. Karena, sesuai dengan instruksi zaman Tuhan, ketika 2 peristiwa besar diumumkan akan selesai, Istana Suci Tujuh Alam miliknya akan mengantarkan kejayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah sebabnya dia rela menghancurkan reputasinya di luar keinginannya. Kemuliaan Istana Suci Tujuh Alam. Dia rela mengorbankan segalanya demi ini. Keesokan harinya, Ling Xinian membawa Chu Feng ke Bloodline Square. Bloodline Square berbeda dari yang dibayangkan Chu Feng, tidak dibangun di atas tanah, melainkan raksasa yang sangat besar. Alun-alun ini begitu luas hingga mampu menampung ratusan juta orang hanya dengan tempat duduk. Dan di tengah alun-alun memang terdapat batu darah kuno. Namun, meski perseginya besar, batu garis keturunan kuno ini tidak sebesar yang diperkirakan Chu Feng. Batu urat darah purba ini bentuknya tidak beraturan, selain auranya yang kuat dan warnanya yang beraneka ragam, panjangnya hanya 3 meter, dan tingginya kurang dari setengah meter. Dibandingkan dengan alun-alun yang luas, tampak seperti setitik debu.
Tapi itu adalah batu pembuluh darah kuno terbesar yang dikatakan Ling Xinian. Dapat dilihat dari sini bahwa batu pembuluh darah kuno seharusnya sangat langka. Bagaimanapun, hanya Istana Suci Tujuh Alam yang memilikinya. Tiba-tiba, ekspresi Chu Feng berubah. Meskipun Chu Feng datang lebih awal, hanya saja dibandingkan dengan orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam, orang-orang yang berpartisipasi dalam uji coba memasuki istana datang lebih awal. Di antara 99 orang, beberapa akrab dengan Chu Feng, seperti Xiao Yuyue, Chu Sanshan dan lainnya yang mengikuti Chu Feng ketika mereka memasuki tanah rahasia 9 surga sebelumnya. Tentu saja, ada juga keturunan dari Tianxi Shenzong, Fu Xing. Namun, orang-orang itu sangat kesakitan saat ini. Fosun sudah mengambil keputusan, tapi dia masih mengerutkan kening. Adapun yang kondisinya memprihatinkan, giginya terkatup, wajahnya berubah bentuk, bahkan ada yang gemetar dan kakinya goyah. Lihat, inilah kekuatan batu darah kuno. Untungnya, saya membiarkan Anda beradaptasi terlebih dahulu, jika tidak, Anda tidak akan lebih baik dari mereka, kata Ling Xinian. Untungnya, saya memiliki kakak perempuan, kata Chu Feng. Oke, jangan menyanjungku, cepat datang, kamu adalah protagonisnya hari ini. Tunggu dengan sabar, ini akan dimulai ketika waktunya tiba, kata Ling Xinian. Saat Chu Feng berbicara, dia mendatangi Fu Xing dan yang lainnya. Mereka tenggelam dalam kesakitan dan tidak menyadari kedatangan Chu Feng. Aku akan mengajarimu sebuah metode. Ikuti metode ini untuk menggunakan kekuatan mentalmu dan kamu akan lega. Pada saat yang sama, Chu Feng diam-diam mengirim pesan kepada Fu Xing, Xiao Yuyue, Chu Sanshan dan kenalan lainnya. Alasan mengapa dia tidak mengatakannya dengan jelas adalah karena Chu Feng tahu bahwa Istana Suci Tujuh Alam menempatkan mereka di sini hanya untuk membiarkan batu kuno garis keturunan menindas mereka. Tentu saja, Chu Feng tidak bisa mengajari mereka metode bantuan secara terbuka. Setelah mengikuti metode Chu Feng, orang-orang itu sedikit banyak merasa lega. Pahlawan muda Chu Feng, terima kasih banyak. Orang-orang itu sangat tersentuh hingga mereka hampir menangis. Jangan bersuara. Setelah Chu Feng diam-diam mengirimkan pesan itu, orang-orang itu membuang ekspresi kagum mereka. Chu Feng memandang Fu Xing, tapi Fu Xing mengabaikannya sama sekali, dia tampak dingin dan menyendiri, seolah dia orang asing. Chu Feng tidak mengatakan apa-apa faktanya, di tempat seperti Rumah Suci Tujuh Alam, yang terbaik adalah berpura-pura menjadi orang asing. Memikirkan hal ini, Chu Feng diam-diam mengirim pesan kepada orang-orang yang dia kenal, ingat, kamu tidak boleh menunjukkan keintiman denganku di masa depan. Anggap saja itu sebagai hubungan normal. Yang terbaik adalah tidak ada persimpangan, jika tidak maka akan merugikan Anda. Oke, orang-orang itu setuju satu demi satu. Tapi mereka hanya merasa Istana Suci Tujuh Alam mungkin tidak menyukai hubungan mereka, jadi Chu Feng mengatakan ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa Chu Feng ditakdirkan menjadi musuh Istana Suci Tujuh Alam di masa depan? Setelah beberapa saat, sejumlah besar orang dari Istana Suci Tujuh Alam mulai bermunculan. Pertama yang junior, lalu junior, dan kemudian yang lebih tua. Tentu saja, ada juga beberapa yang kebetulan menjadi tamu di Rumah Suci Tujuh Alam, dan tamu dari kekuatan lain juga datang. Mereka muncul pada waktu yang berbeda-beda sesuai dengan identitasnya dan duduk dalam posisi yang mewakili identitasnya masing-masing. Tapi ada begitu banyak orang sehingga tak lama kemudian semua kursi yang ramai di alun-alun itu kosong. Sekilas memang ramai dan ramai. Namun hampir tidak satu pun dari mereka yang berkarakter biasa, siapapun yang keluar dari sini dan pergi ke tempat lain akan diperlakukan dengan hormat bahkan seperti dewa. Ini adalah Istana Suci Tujuh Alam, status Istana Suci Tujuh Alam di dunia seni bela diri yang luas. Tidak ada yang berani meremehkan peran kecil sekalipun. Tapi Chu Feng tidak peduli dengan status ini. Tak lama kemudian, bahkan beberapa tetua tingkat suci pun tiba. Kemunculan karakter seperti itu menunjukkan bahwa Rumah Suci Tujuh Alam masih mementingkan upacara penerimaan ini. Dan yang terakhir muncul adalah dua orang.
Salah satunya adalah penguasa Istana Suci Tujuh Alam, dan yang lainnya adalah penguasa Sekte Abadi Changqiong. Mereka datang dari udara, terlihat sederhana, namun nyatanya mereka kuat dan menarik perhatian semua orang. Saat guru Sekte Changqiong mendarat, ratusan juta guru spiritual dunia dari Istana Suci Tujuh Alam memberinya hormat pada saat yang sama untuk mengungkapkan rasa hormat mereka kepada guru Sekte Changqiong. Bagaimanapun, dia adalah orang yang setingkat dengan tuan istana mereka. Master Sekte Changqiong melambaikan tangannya dan kehilangan sikapnya yang biasa, seperti orang tua yang ramah. Tapi Chu Feng tahu bahwa Master Sekte Changqiong bukanlah orang baik. Orang tua ini sudah cukup umur untuk menjadi kakek dari kakek Xia Xingchen, tapi dia masih ingin menikahi Xia Xingchen, dia benar-benar tidak ingin pamer. Namun nyatanya, Chu Feng sedikit panik saat melihat Master Sekte Changqiong, lagi pula Chu Feng khawatir masalah Xia Xingchen akan terungkap. Tapi setelah dipikir-pikir, berita itu seharusnya tidak menyebar begitu cepat. Benar saja, ketika Master Sekte Changqiong memandang Chu Feng, dia tidak memiliki rasa permusuhan sama sekali, malah dia tersenyum ramah pada Chu Feng dan sangat ramah. Melihat ini, Chu Feng balas tersenyum, tetapi mengutuk dalam hatinya. Aku tidak serius. Kamu benar-benar terlihat seperti binatang buas dalam pakaian. Kamu terlihat seperti manusia dan anjing. Kamu terlihat seperti ahli dari dunia ini. Siapa yang tahu bahwa kamu adalah orang tua mesum? Ketika penguasa Istana Tujuh Alam juga duduk, dia mengedipkan mata pada Penatua Zenfu. Penatua Zenfu segera terbang ke alun-alun. Ini dimulai dengan beberapa sambutan sopan, dan kemudian mengumumkan nama semua orang yang akan bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam mulai hari ini. Segera setelah itu, lebih banyak tetua terbang ke alun-alun, memegang jubah roh dunia yang unik dan tanda dari Istana Suci Tujuh Alam. Berikan jubah roh dunia dan tandai kepada Chu Feng dan yang lainnya. Setelah menyelesaikan ritual ini, setelah para tetua mundur, Penatua Zenfu memutar pergelangan tangannya, dan sebuah kotak harta karun yang indah muncul di tangannya. Semuanya, langkah selanjutnya adalah mengumumkan tempat pertama dalam uji coba ini. Pada titik ini, Penatua Zenfu sengaja berhenti, melihat sekeliling, dan kemudian tiba-tiba menyeringai. Saya yakin Anda semua sudah menebak siapa yang menempati posisi pertama. Ini adalah bintang masa depan Istana Suci Tujuh Alam kita, Chu Feng. Begitu kata-kata ini keluar, alun-alun luas itu tiba-tiba meledak dengan sorak-sorai yang menggelegar. Mendengar sorakan seperti itu, orang lain di sekitar Chu Feng sangat bersemangat dan memberi selamat kepada Chu Feng satu demi satu. Bagaimanapun, sorakan ini bukan dari orang biasa, tetapi dari para guru spiritual dunia mulia dari Istana Suci Alam ketujuh. Jika dia belum pernah melihat wajah asli orang-orang ini sebelumnya, Chu Feng mungkin benar-benar tersentuh. Tapi sekarang, bukan hanya Chu Feng yang tidak tergerak, tapi dia juga merasa sedikit mual. Penatua Zenfu telah tiba di depan Chu Feng. Chu Feng, selamat, kata Penatua Zenfu. Terima kasih, Penatua, Chu Feng menjawab dengan sebuah hadiah. Apakah itu ucapan terima kasih atau hadiah ini? Chu Feng datang dari lubuk hatinya. Meskipun dia mengenal orang dengan baik tetapi tidak mengenal hatinya, setidaknya dari interaksi mereka sebelumnya, Chu Feng merasa bahwa Penatua Zenfu tampak seperti orang baik. Chu Feng menemukan kotak itu dan segera membukanya, ada sebuah kotak dan sebuah token di dalamnya. Token itu terbuat dari bahan khusus, dan sekilas tampak seperti sesuatu yang luar biasa, terutama dengan tulisan bintang baru Istana Suci di bagian belakang dan Istana Suci Tujuh Alam tertulis di bagian depan. Tanda Shengfu Xinxing jelas merupakan simbol status. Tapi Chu Feng tidak mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati, melainkan membuka kotak itu. Setelah melihat dupa di dalamnya yang terlihat biasa saja namun mengeluarkan wangi yang unik. Hati Chu Feng akhirnya jatuh ke tanah. Dupa penempa jiwa Tujuh Alam. Ini adalah hal yang baik untuk menyelamatkan keberanian Anda. Chu Feng. Pada saat ini, sebuah panggilan terdengar, menyebabkan dunia yang awalnya mendidih segera menjadi sunyi. Itu adalah penguasa Istana Tujuh Alam yang memanggil Chu Feng. Chu Feng ada di sini.
Chu Feng segera menyimpan kotak itu dan memberi hormat. Chu Feng, selamat telah bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam kami. Meski bakatmu bagus, kamu tetap perlu banyak berlatih. Tetapi jangan sombong dan angkuh karena kebaikanmu, kata penguasa Istana Tujuh Alam. Jangan khawatir, Tuan Istana, saya, Chu Feng, tidak akan pernah melakukannya, kata Chu Feng. Iya, penguasa Istana Tujuh Alam mengangguk sedikit dan segera berkata. Hari ini, saya akan menyiapkan misi pertama Chu Feng untuk bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam kita. Misi. Akankah Chu Feng mendapat misi secepat ini? Semua orang banyak bicara, dan orang-orang di sekitar Chu Feng tampak iri pada Chu Feng. Sebagai orang yang baru saja bergabung dengan Rumah Suci Tujuh Alam, mereka tidak sabar untuk mengekspresikan diri. Perlakuan Chu Feng dianggap kehormatan di mata mereka. Tugas. Mendengar misinya, Chu Feng juga sedikit senang, jika itu adalah misi meninggalkan Rumah Suci Tujuh Alam, bukankah mungkin untuk melarikan diri secara langsung? Tugas ini sebenarnya cukup menantang. Ketika penguasa Istana Tujuh Alam selesai berbicara, matanya beralih dari Chu Feng ke semua orang yang hadir. Tapi sebelum itu, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada publik hari ini. Masalah ini terkait dengan seorang jenius di Istana Suci Tujuh Alam kita, dan dia juga orang yang hampir menjadi nama rumah tangga di dunia seni bela diri yang luas. Orang ini adalah putriku, Jie Ranxing. Begitu kata-kata ini keluar, Chu Feng gemetar di dalam hatinya. Dan semua orang yang hadir juga gelisah karenanya. Jie Ranxing, nama ini agak jauh namun begitu familiar. Keakraban tersebut secara alami disebabkan oleh reputasi Jie Ranxing sebagai seorang jenius. Jauh dari sana, Jie Ranxing telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan belum ada kabar. Mungkinkah hari ini, Jie Ranxing akan meninggalkan pengasingan? Ini masalah besar. Rie King adalah keberuntungan dan kemalanganku, penguasa Istana Tujuh Alam tiba-tiba menghela nafas. Tindakan ini langsung membungkam masa yang gelisah. Kesunyian. Tidak peduli siapa Anda dapat mengetahui bahwa ada sesuatu dalam perkataan penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Suasananya salah. Di bawah tatapan kaget dan penasaran semua orang, penguasa Istana Tujuh Alam berbicara lagi. Sebenarnya, Ranxing bukanlah sebuah kemunduran. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang menjadi lebih penasaran, dan segala sesuatunya tampak lebih sederhana dari yang mereka kira. Ranxing dipenjarakan olehku, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam lagi. Penahanan. Begitu dua kata ini diucapkan, rasanya seperti guntur yang menyambar jiwa setiap orang. Siapakah Jie Ranxing? Dia adalah putri penguasa Istana Suci Tujuh Alam yang sangat penyayang. Bagaimana kata, penahanan, bisa dikaitkan dengan Jie Ranxing? Apa yang telah terjadi? Semua orang semakin penasaran. Saya yakin Anda semua bingung mengapa saya memenjarakan Ranxing. Ini salah saya karena saya terlalu menyayangi Ranxing dan tidak cukup mengajarinya tentang hal-hal selain kultivasi. Saya tidak membiarkan dia belajar mengenali hati orang. Oleh karena itu, tidak peduli betapa berbakatnya Ranxing dan seberapa kuat kultivasinya, dia sebenarnya adalah anak yang sangat sederhana. Membiarkan hal menjijikkan dan tercela itu memanfaatkan kesempatan ini. Pada titik ini, penguasa Istana Suci Tujuh Alam menunjukkan kemarahan. Hal yang tercela. Apa maksudmu? Ekspresi semua orang berubah dan mereka semua mulai berbicara, menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ranxing secara tidak sengaja berteman dan ditipu oleh seorang bajingan dari latar belakang yang sederhana. Begitu penguasa Istana Suci Tujuh Alam mengucapkan kata-kata ini, kemarahan di hati Chu Feng tiba-tiba meledak. Sementara semua orang bingung dan penuh rasa ingin tahu, Chu Feng tahu, siapa yang dimaksud dengan empat kata, hal tercela. Tuan Istana Tujuh Alam, Ranxing, dia tertipu tentang apa? Master dari Sekte Abadi Changqiong tidak bisa tidak bertanya. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam tidak langsung menjawab, malah dia memejamkan mata dan bernapas ke atas dan ke bawah, seolah sedang mengatur emosinya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan berkata, Ranxing, jatuh cinta pada hal tercela itu. Dan melahirkan seorang anak untuknya.
Apa? Jieranxing, melahirkan bayi. Begitu kata-kata ini keluar, rasanya seperti sambaran petir. Semua orang di rumah suci tujuh alam terdiam sesaat, hanya kemarahan yang tak ada habisnya yang melonjak di hati mereka. Siapakah orang yang dunianya bersih? Dia adalah jenius terkuat sejak berdirinya Istana Suci Tujuh Alam, dan satu-satunya pemilik garis keturunan raja. Orang seperti itu tertipu oleh hal yang tercela dan melahirkan seorang anak. Perasaan ini setara dengan eksistensi yang paling mereka hargai, maha suci, bahkan mereka junjung tinggi, ternoda oleh sampah di mata mereka. Dalam sekejap, kekosongan itu bergetar. Niat membunuh meledak pada saat yang sama, menyebar ke dunia luas. Tuan Istana Tujuh Alam, apakah ini serius? Hal semacam ini perlu diselidiki dengan jelas, tanya pemimpin Sekte Abadi Changqiong. Tuan Changqiong, ini tentang kepolosan Ranxing, bagaimana saya bisa berbicara omong kosong? Tanya guru Istana Tujuh Alam. Kalimat ini saja yang menegaskan keaslian masalah ini. Tuan Istana, siapa orang ini? Saya akan mencabik-cabiknya sekarang. Kamu bajingan, bagaimana bisa ada orang yang begitu menjijikkan? Biarpun aku memotong seluruh keluarganya, aku bahkan tidak bisa melampiaskan kebencianku. Pada saat ini, hampir semua orang yang hadir di Istana Suci Tujuh Alam meraung seperti orang gila. Mereka sangat marah hingga ingin membunuh orang. Kamu sangat bodoh sampai-sampai kamu masih menolak memberitahuku di mana ayah dan anak tercela itu bersembunyi. Secara logika, pecundang kecil yang tercela itu seharusnya sudah dewasa. Sayang sekali keluargaku, Ranxing, dengan garis keturunan bangsawan, tertipu dan melahirkan sampah rendahan dengan orang yang lebih rendah. Pada titik ini, penguasa Istana Suci Tujuh Alam tampak sedih. Tuan, apakah Anda tidak memiliki petunjuk sama sekali? Tanya penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Tidak, Ranxing memiliki temperamen yang keras kepala sehingga meskipun dia dipenjara sampai sekarang, dia masih menolak untuk mengungkapkan di mana ayah dan putranya bersembunyi. Awalnya saya mengira ayah dan anak yang tercela itu akan datang mencari Ranxing jika mereka punya darah. Tetapi setelah bertahun-tahun, mereka tidak pernah ke sini. Bisa dikatakan mereka tidak memiliki darah sama sekali. Mereka sungguh tercela dan sangat pengecut. Bagaimana hal yang tidak berguna seperti itu bisa dibiarkan begitu saja di dunia? Semuanya, apakah menurutmu kita bisa menyimpannya? Penguasa Istana Tujuh Alam bertanya dengan keras. Menipu perasaan Tuan Ranxing telah menodai darah Tuan Ranxing. Kejahatan ini tidak bisa dimaafkan. Tidak hanya ayah dan anak mereka, tetapi juga anggota klan dan teman-teman mereka berhak mati dengan baik. Raungan kemarahan menyebar ke seluruh dunia, dan semua orang di Istana Suci Tujuh Alam mengertakkan gigi. Hal tercela itu menipu Ranxing dan pantas mati. Tetapi sampah kecil itu pada akhirnya akan ternoda oleh daging dan darah. Awalnya saya berpikir bahwa meskipun dia memiliki sedikit darah dan berani datang dan mengenali ibunya, saya akan mempertimbangkan untuk memberinya cara untuk bertahan hidup. Tetapi hingga hari ini, ayah dan anak yang rendah hati ini tidak berani muncul, dan saya memutuskan untuk tidak memberi mereka kesempatan sedikit pun. Masalah ini harus segera diakhiri. Setelah mengatakan ini, penguasa Istana Suci Tujuh Alam mengalihkan perhatiannya ke Chu Feng. Chu Feng, mulai sekarang, kamu adalah anggota Istana Suci Alam ketujuh milikku. Tugas pertama yang kuberikan padamu adalah menemukan ayah dan anak tercela ini dan membawa mereka kembali hidup-hidup kepadaku, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Seteguk hal tercela menghina dirinya dan ayahnya, Chu Feng sudah dipenuhi dengan kemarahan di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah di luar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Istana Suci Penguasa Tujuh Alam. Tuan Istana Tujuh Alam, ada sesuatu yang saya tidak mengerti. Apakah kamu melihat ayah dan anak itu? Tanya Chu Feng. Tentu saja saya belum pernah melihatnya sebelumnya, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Saya tidak pernah melihatnya. Lalu mengapa kamu menyimpulkan bahwa orang itu tidak layak untuk Jieranxing? Mengapa kamu menyimpulkan bahwa anak itu sia-sia? Chu Feng bertanya dengan keras. Chu Feng, kamu berani. Namun, begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini,
Istana Suci Tujuh Alam menegurnya, dan banyak orang melepaskan tekanan mereka dan ingin mengambil tindakan terhadap Chu Feng. Mereka tidak mengizinkan Chu Feng berbicara dengan penguasa Istana Tujuh Alam seperti ini. Namun, tekanan kuat itu terhenti begitu dilepaskan. Orang yang menghentikannya adalah penguasa Istana Suci Tujuh Alam. Dia memandang Chu Feng dan berkata dengan keras, "Chu Feng, menurutku kamu sangat pintar, bagaimana kamu bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Sejak zaman kuno, naga cocok dengan naga dan burung phoenix cocok dengan burung phoenix. Orang awam di dunia tahu bahwa mereka sangat cocok, apalagi mereka yang memiliki garis keturunan bangsawan. Siapa Ranxing? Dia adalah satu-satunya pemilik garis keturunan raja. Garis keturunan bangsawannya, dan keturunan yang dia lahirkan dari orang-orang lemah itu, jika bukan noda di garis keturunannya, apalagi. Bahkan jika darah Ranxing dapat meningkatkan bakat sampah kecil itu, bagaimana bakatnya bisa begitu kuat jika dia memiliki ayah yang tidak berguna?" Penguasa Istana Suci Tujuh Alam mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, tetapi kemarahannya masih terdengar. Kemarahannya tidak ditujukan pada Chu Feng, tetapi pada cucu yang belum pernah ia temui dan menantu yang belum pernah ia temui. Dalam hatinya, ayah dan anak itu seharusnya tidak ada dan pantas mati. Belum pernah melihat mereka, bagaimana kamu bisa begitu yakin bahwa ayah dan anak mereka lemah? Tanya Chu Feng. Jika kamu bukan orang yang lemah, mengapa kamu tidak berani datang ke sini? Tanya penguasa Istana Tujuh Alam. Chu Feng tidak membantah lagi, dia sudah melihat sikap penguasa Istana Tujuh Alam. Pihak lain dengan keras kepala percaya bahwa dia dan ayahnya adalah makhluk yang tercela. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia dengan keras kepala percaya bahwa orang-orang di luar Istana Suci Tujuh Alam adalah keberadaan yang tercela. Tidak ada gunanya berbicara dengan orang ini. Lalu Chu Feng tersenyum. Tidak ada yang tahu mengapa dia tertawa, tetapi semua orang memperhatikan bahwa Chu Feng tidak normal saat ini. Tiba-tiba, mata Chu Feng berubah, menjadi sangat bertekad dan tidak takut. Penguasa Istana Tujuh Alam mengumumkan acara besar hari ini, mengapa saya, Chu Feng, tidak datang untuk ikut bersenang-senang dan mengumumkan sesuatu? Tanya Chu Feng. Oh, penguasa Istana Suci Tujuh Alam sedikit mengernyit. Dia memandang Chu Feng dan tidak mengerti mengapa Chu Feng tiba-tiba menjadi begitu aneh, tapi dia masih bertanya, "Ada apa denganmu?" Chu Feng tidak berbicara, tetapi berjalan menuju batu darah kuno di tengah alun-alun. Seseorang awalnya ingin menghentikannya, tetapi penguasa Istana Suci Tujuh Alam mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka tidak bergerak. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan Chu Feng, tapi dia secara alami tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan Chu Feng. Tapi karena keyakinan mutlak, dia ingin melihat trik apa yang bisa dilakukan Chu Feng di depannya. Melihat tidak ada yang menghentikannya, Chu Feng berjalan dan berbicara. Pertama-tama, formasi tantangan Tujuh Alam dari Istana Suci Tujuh Alam tidaklah sesulit itu. Saat Chu Feng berbicara, Chu Feng membuka telapak tangannya, lalu cahaya muncul, dan akhirnya 7 sinar cahaya terpantul dari telapak tangannya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa ada 7 token yang dipadatkan menjadi satu. Tertulis masing-masing, setan, setan, abadi, Buddha, hantu, binatang buas, Shuro dan kata-kata lainnya. Itulah formasi tantangan Tujuh Alam. Anda bisa mendapatkan token batas hanya jika Anda berhasil dalam tantangan tersebut. Chu Feng benar-benar berhasil dalam tantangannya. Ekspresi semua orang di Istana Suci Tujuh Alam sangat rumit, karena mereka mengenali token itu dan itu asli. Aku tidak ingin mempermalukan kalian keturunan Istana Suci Tujuh Alam, jadi aku hanya menyembunyikan kebenarannya. Saat Chu Feng berbicara, dia menggenggam kunci dengan telapak tangannya dan menghancurkan semuanya. Chu Feng, apakah kamu akan memberontak? Melihat pemandangan ini, banyak tetua di Rumah Suci Tujuh Alam menunjukkan kemarahan, dan bahkan banyak yang memiliki niat membunuh. Itu adalah tanda yang melambangkan kehormatan Istana Suci Tujuh Alam, siapapun yang mendapatkannya akan sangat menghargainya. Tapi Chu Feng benar-benar menghancurkan mereka semua.
Ini menginjak-injak wajah Istana Suci Tujuh Alam. Itu hanyalah sebuah pemberontakan. Namun dalam menghadapi kemarahan seperti itu, Chu Feng tidak takut sama sekali, melainkan terus bergerak maju dan melanjutkan. Bukan hanya generasi muda saja, generasi tua pun demikian. Bukankah ada orang tua yang mengaku sebagai spiritualis dunia terkuat di bawah naga sejati? Aku akan melewatinya, itu tidak sebaik aku. Begitu kata-kata ini keluar, mereka langsung dibantah dan bahkan diejek, kamu kentut, hanya kamu. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung dengan Master Chang Hai. Oh, bukankah mereka semua sudah mati? Tanya Chu Feng. Apa? Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Wajah penguasa Istana Suci Tujuh Alam dan para tetua senior semuanya berubah. Hal ini masih dirahasiakan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali pejabat tinggi seperti mereka. Bagaimana Chu Feng mengetahuinya? Terkejut, Chu Feng memandang Istana Suci Penguasa Tujuh Alam. Karena aku membunuh orang itu. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata ini, dia memutar pergelangan tangannya, dan kepala manusia muncul di tangan Chu Feng. Kepala itu milik Ling Chang Hai. Kepalanya juga asli, karena masih memiliki aura khas Ling Chang Hai. Jika ada orang yang menahan amarahnya terhadap Chu Feng sebelumnya. Pada saat ini, hampir semua orang di Istana Suci Tujuh Alam yang hadir melepaskan niat membunuh mereka yang luar biasa. Melakukan hal seperti itu pada kesempatan seperti itu bukanlah pemberontakan, itu adalah provokasi, dan itu memprovokasi martabat seluruh Istana Suci Tujuh Alam. Kejahatan ini pantas dihukum dan pantas dihukum mati. Tapi tidak ada yang mengambil tindakan. Masalahnya telah mencapai titik ini. Chu Feng pasti mati, tapi bukan giliran mereka untuk mengambil tindakan. Jadi semua orang memandang Istana Suci Penguasa Tujuh Alam, menunggu Tuhan menghakimi Chu Feng. Penguasa Istana Suci Tujuh Alam juga memiliki keterkejutan di matanya saat ini, tapi dia tidak semarah yang lain. Dia masih tenang, tapi matanya tertuju pada Chu Feng. Dia ingin melihat melalui Chu Feng, tapi dia tidak bisa melihat melalui dia sama sekali. Siapa kamu? WHO. Chu Feng telah tiba di depan batu garis darah kuno, lalu melangkah ke atas dan berdiri tepat di atas batu garis darah kuno. Ledakan. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, dan cahaya memancar ke langit. Massa yang marah langsung terdiam. Karena rasa penindasan dari jiwa telah turun dari langit. Melihat ke atas, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Saya melihat batu garis keturunan kuno yang awalnya kecil, kini memiliki cahaya yang melesat langsung ke langit selama 9 hari. Bayangan singgasana yang menutupi langit dan matahari, memiliki penindasan seorang raja, berdiri di langit. Yang paling penting adalah di belakang Chu Feng, ada bayangan tahta yang identik. Pemandangan seperti ini tidak bisa dilihat tanpa darah raja. Dia juga berdarah raja. Semua orang merasa tidak dapat dipercaya, tidak peduli senior, junior, orang luar, atau bahkan penguasa Istana Tujuh Alam, semua orang tidak dapat mempercayainya. Tapi penindasan itu, tapi visi itu tidak mungkin palsu. Saat ini, Jie Ranxing bukan lagi satu-satunya pemilik garis keturunan raja. Tapi kenapa ini Chu Feng? Siapa dia? Di bawah tatapan kaget semua orang, Chu Feng berbalik dan menatap penguasa Tujuh Alam yang tidak bisa lagi tenang. Penguasa Istana Tujuh Alam juga menatap Chu Feng, nadanya berubah, dan dia sedikit gemetar, siapa kamu? Siapa ini? Tuan Istana Tujuh Alam, aku, Chu Feng, adalah sampah kecil tercela yang kau panggil aku. Setelah mengatakan ini, Chu Feng tiba-tiba menginjak kakinya. Dalam sekejap, suara gemuruh bergema, dan 9 petir membubung ke langit dari batu garis keturunan kuno. Dalam sekejap mata, yang ada hanyalah bayangan garis keturunan raja yang kosong. 9 binatang petir raksasa menutupi langit dan matahari, dan momentumnya tidak lebih lemah dari garis keturunan raja, tetapi bahkan lebih kuat.